Nah itu kami dari Kosik, Bapak Kasik akan mempresentasikan soal PKN yang dibimbing oleh Pak Bapak Dr. Andes Haji Zainal Mustafa MM SMA Negeri 7 Kediri, dan kami akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Dari saya sendiri Muhammad Arfian Farozi sebagai moderator. Saya Yolanda Diah Syahmawati sebagai penyaji. Saya Rohmatuna Sari sebagai penyaji. Saya Ketua Dwi Wijayano sebagai operator. Oke. Setelah ini mohon perhatiannya, kami akan mempresentasikan hasil kerja. Yang pertama yaitu Satu, perumusan dasar negara dimulai pada sidang pertama BPU PKI pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Bagaimana proses berlangsungnya sidang pertama BPU PKI? sidang pertama BPU PKI itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang BPU PKI membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia. Dalam perumusan tersebut terdapat beberapa rumusan dasar negara yang diajukan oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Sampai berakhirnya sidang 1 BPU PKI belum mencapai kesepakatan tentang perumusan dasar negara. Oleh karena itu dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 8 orang, diketahui oleh 9 orang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia kecil tersebut bertugas menampung dan membahas rumusan dasar negara pada sidang 1 BPU PKI. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil mengadakan pertemuan dengan 38 orang BPU PKI. Dalam pertemuan tersebut dibentuk lagi menjadi panitia beranggotakan 9 orang sehingga disebut panitia 9. Ketua panitia 9 adalah Insinyur Soekarno dengan anggotanya yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hasim, Haji Abdul Salim, dan Abi Kusno Cokro Sujoso. Panitia 9 bertugas menyusun rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Rumusan dasar negara yang dihasilkan panitia 9 oleh Mr. Muhammad Yamin disebut Piagam Jakarta. Jawabannya ini hampir sama dengan nomor 2. Selanjutnya nomor 2, sebutkan 5 sila yang berhasil dirumuskan sebagai dasar negara dan disebut sebagai Piagam Jakarta. Yang pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya nomor 3, mengapa rumusan Pancasila dalam pembukaan UUD Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh diubah oleh siapapun? Jawabannya, rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 1945 secara yuridis konstitusional tidak boleh diubah oleh siapapun. Alasan rumusan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah adalah rumusan Pancasila merupakan hasil perjanjian luhur bangsa Indonesia yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Selain itu, rumusan dasar negara
tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah rumusan yang resmi, sah, dan benar, serta dituliskan dalam Instruksi Presiden atau Inpres nomor 12 tahun 1968. Selanjutnya nomor 4, ditinjau dari aspek kausalitas asal mula pembentukan Pancasila terjadi secara langsung dan tidak langsung. Jelaskan asal mula pembentukan Pancasila secara tidak langsung. Secara tidak langsung, asal mula Pancasila berasal dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan yang telah ada tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Nilai tersebut menunjukkan adanya berbagai nilai seperti nilai adat istiadat, kebudayaan, dan religius dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung, asal mula Pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri. Selanjutnya nomor 5, bagaimana kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa? Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia mengandung pengertian bahwa Pancasila sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia mengandung pengertian bahwa menjadi tujuan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia. Baik, sudah selesai presentasi dari kami. Mungkin kami membuka 3 pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya. Ya, kemudian di atas. Saya Muhammad Ilyas, absen 21 dari kelompok Bhinneka. Saya Muhammad Ilyas dari kelompok Bhinneka. Pertanyaannya adalah, nilai apakah yang dapat kita ambil dari penetapan dasar negara oleh para tokoh waktu itu? Selanjutnya, Ya, kelompok yang lain. Ini ya, dua ini. Berdiri. Kak Juli berdiri, sebutkan nama, absen. Saya Siti Zuriana, absen 31 dari kelompok Merdeka. Saya ingin bertanya mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tadi disebutkan bahwa Pancasila itu berasal dari nilai-nilai yang ada di Indonesia itu sendiri, seperti ada nilai ketuhanan, nilai kebudayaan, dan sebagainya. Tolong dijelaskan mengenai nilai-nilai tersebut dan diberi contohnya. Terima kasih. Satu lagi. Nah, silakan berdiri. Dari kelompok OYO. Tidak apa-apa. Pertanyaannya sama, Pak. Pertanyaannya sama. Yang lain? Nah ini. Ini Pak, ini. Ya. Saya Nur Tulus Alina Marti dari kelompok RA Kartini. Saya mau tanya tentang yang nomor 5 tadi. Di situ menyebutkan bahwa cita-cita untuk sebagai basis suatu teori atau suatu ketatanegaraan untuk seluruh rakyat. Nah, itu maksudnya itu dari suatu teori itu atau suatu sistem kenegaraan itu maksudnya seperti apa? Contohnya saja. Dari dulu Bagi suatu teori harus ulang. yang kelima itu kan Pancasila sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan. Maksud dari itu dan contohnya itu seperti apa? Nggak jelas sih bahasanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ilyas yang nilai apa yang dapat diambil dari penetapan dasar negara oleh para tokoh waktu itu. Nilai yang pertama yaitu kekeluargaan. Maksudnya itu dalam perumusan mereka selalu berkumpul bersama, selalu saling menghargai pendapat, saling pengertian lah, tukar pikiran. Selanjutnya ada nilai toleransi dalam beragama. Kan pada awalnya itu sila pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.
Menurut saya itu merupakan nilai toleransi karena diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dari perubahan itu kita dapat menyimpulkan bahwa ada nilai toleransi dalam beragama di waktu penetapan Pancasila. Bisa diterima Kak Rita? Terima kasih. Saya akan menjawab dari pertanyaannya Siti Sudiana. Jelaskan nilai-nilai tadi tentang nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai prajurit. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa itu artinya adanya pengakuan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam. Contohnya, dengan ini Indonesia itu menyatakan bahwa bangsanya merupakan bangsa yang religius, bukan bangsa yang ateis. Jadi saling menghargai agama yang satu dengan agama yang lainnya. Terus, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani. Jadi kesadaran contohnya itu kayak kesadaran sikapnya bentar. Jadi contohnya kita bisa saling tolong menolong, saling menghargai orang lain. Nilai persatuan mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi contohnya itu Persatuan Indonesia mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara bermusyawarah mufakat melalui lembaga. Jadi contohnya itu kayak apa? Kita kembali ke rakyatnya sendiri untuk rakyat lagi. Terus nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai tercapainya masyarakat Indonesia dan yang adil dan makmur secara lahiriah ataupun batiniah. Nilai ini bersifat abstrak atau normatif karena sifatnya abstrak dan normatif. Contohnya itu nilai instrumental adalah undang-undang dasar. Contohnya nilai tadi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai nilai dasar. Apa kurang? Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan contoh penerapan dengan cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Contohnya batas organisasi politik yang berlandaskan Pancasila. Yang kedua menentang paham yang bertentangan dengan Pancasila. Itu maksud dari basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat. Nah itu maksudnya itu seperti bagaimana video diedit ya Par. seluruh rakyat ikut langsung andil ke dalam ideologi tersebut atau tidak. Kan di situ menyebutkan cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Nah, maksud dari arti tersebut dan bagaimana cara untuk seperti seluruh rakyat itu bisa memahami tentang sistem kenegaraan atau suatu teori yang disebutkan. Yang pertama itu rakyat mendapatkan kayak penjelasan teori tentang kenegaraan, pastinya dari kita sendiri mungkin bisa belajar teori kenegaraan jika ada pelajaran PKN. Jadi setiap warga negara pasti dibekali waktu di sekolah itu pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang meliputi tata negara, yang ideologi negara, tentang apa yang ada di negara. Jadi
mulai dari mungkin dari SD, PPKM, SMP, SMA, PKM, mungkin di jenjang kuliah nanti ada prodi yang kewarganegaraan. Jadi kewarganegara pastinya mendapatkan ilmu tentang pendidikan kewarganegaraan. Bisa dimengerti? Ya. Setelah sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada salah kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.